izinkan saya mengucapkan kalimat minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Saya ngomong begini, ada lagi yang bilang bid'ah. Kalimat minal a'idin itu cuma ada di Indonesia, di Arab tidak pernah diucapkan. Betul? Orang Arab tidak pernah bilang minal a'idin. Itu kalimat yang didesain dan dikarang ulama-ulama Indonesia yang ternama, Pak. Ini menunjukkan bersyukur dari orang Indonesia Allah hadirkan ulamanya paham agama, gak asal mengamalkan pakai ilmu dalil. Begitu saya pelajari di pondok, saya dalami, ternyata ulama Indonesia itu berpegang dengan ilmu kitab yang dikarang oleh ulama besar di kota Mekah. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya masih panjang. Ini sambutan dari Majelis Ulama Riau, tapi kita potong karena panjang. Paling tidak yang kita lihat ini menggambarkan jihad mereka. Bapak Ibu, kita dukung, kita bantu perjuangan mereka. Kalau kita nggak bisa jadi ulama, paling tidak dalam usaha mencetak ulama. Kalau nggak bisa jadi orang baik, paling tidak membantu kebaikan tersebar. Malam ini saya awali dari diri saya. Kita bantu dulu yuk, semangati mereka biar terus istiqamah dalam perjuangan di jalan Allah. Saya mulai dari diri saya. Nanti ada sunduk yang akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Saya mulai dari diri saya. Ibu, lihat ke depan. Ini uang berapa? 100.000. Memang penglihatan perempuan itu tajam. Ternyata ini membuktikan survei teman saya. Kalau ngadepin emak-emak, hati-hati. Yang namanya perempuan bukan cuma penglihatan, penciuman tajam. Berapa kali teman saya menyembunyikan dompet dari istrinya, tetap ketahuan. Papa, ini uang apa Papa? Uang sial Mama. Kenapa sial? Ketahuan Mama. Bapak Ibu lihat ke depan, ini uang 100.000. Dibelanjakan urusan dunia selesai, tapi dibelanjakan urusan akhirat panjang nilainya di hadapan Allah. Dibelikan makanan, enaknya cuma sampai di ujung lidah, masuk tenggorokan hilang rasanya, bercampur di perut apalagi hilang rasanya, keluar pintu belakang beda warna beda baunya. Tapi kalau ini dibelanjakan di jalan Allah, saya pastikan bertambah. Maka saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Jangan lupa janji Nabi. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdaq. Yang janji Nabi, yang janji bukan Menteri Keuangan Nabi. Kata Nabi tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah. Mana ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin, tidak ada. Yang ada makin berkah. Ibu-ibu, saya mau tanya jawab yang kompak. Percaya nggak apapun yang sering dikorbankan di jalan Allah pasti akan mengalami penambahan? Percaya? Kayak terpaksa. Sekali lagi, yang kompak dong. Apapun yang kita korbankan di jalan Allah pasti bertambah. Percaya? Biar makin percaya, saya kasih analogi sederhana. Bapak Ibu pasti pernah lihat anjing dong, pasti pernah lihat kambing kan? Dari dua binatang yang saya sebut, anjing dan kambing, mana yang lebih banyak populasinya Pak? Anjing atau kambing? Kambing dong. Baik. Yang kedua, dari dua binatang yang baru saya sebut, anjing dan kambing, mana di antara dua binatang ini setiap tahun di seluruh penjuru dunia ketika datang hari raya Idul Adha
binatang itu disembelih, dipotong, dikorbankan. Jutaan kambing atau anjing. Harusnya yang disembelih berkurang dong. Harusnya yang dikorbankan jadi berkurang dong. Harusnya anjing yang lebih banyak jumlahnya dari kambing, karena anjing gak pernah dikorbankan. Kambing harusnya punah. Kambing harusnya punah. Tapi faktanya karena berkah Allah buktikan ketika apapun yang dikorbankan untuk Allah tidak akan punah, bertambah, bertambah, bertambah. Maka Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu, di dalam Quran Allah ngasih bocoran orang yang sudah mati merengek-rengek minta dihidupkan kembali, bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji dan umroh. Mereka merengek-rengek minta dihidupkan sebentar saja, hanya ingin bersedekah biar digolongkan jadi orang yang soleh. Yang sudah mati minta dihidupkan mau sedekah, yang masih hidup gak mau sedekah padahal pasti mati. Mana bukti ayatnya? Saya hadirkan malam ini. Dengarkan, ini yang minta orang yang mati Allah abadikan dalam Quran. Ini bocoran dari orang yang mati bahwa sedekah ini bukan sembarang amalan. Ini akan jadi investasi dahsyat bagi ahli kubur. Nggak percaya silakan mati. Kalau yang ngomong saya Pak belum terbukti karena saya belum melihat alam barzakh. Tapi kalau yang ngomong ini orang yang sudah mati, berarti dia sudah tahu kondisi alam barzakh. Mereka merengek-rengek berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan menjadi orang yang soleh. Ternyata untuk jadi orang soleh, salah satu jalannya harus gemar bersedekah. Saya mulai dari diri saya. Belum. Yang ceramah siapa sih? Ini teknik sedekah terbaru Pak. Ini baru saya desain. Jadi kalau ada penceramah yang ikut-ikut itu copy paste. Selama ini kan kalau ngajak orang sedekah biasa, ayo sedekah ya, sunduk berjalan, itu basi. Saya coba hubungkan teori agama dengan psikologi. Jangan dianggap ini gak ada maqasid, gak ada tujuan. Saya begini-begini, ini psikolog. Manusia itu makin sering melihat yang begini, yang dicabut warna merah. Betul kan? Bapak Ibu mau tahu sifat kita jadi apa? Tergantung apa yang sering dilihat. Kalau pengen jadi orang baik, pasti sering lihat orang baik Pak. Ibu-ibu tahu penjaga petugas kamar mayat itu punya sifat rata-rata jarang senyum Pak. Kenapa? Sering lihat siapa? Adakah mayat di Riau ini cengar-cengir? Kalau ada, petugasnya jadi mayat berikutnya. Betul? Nih contoh kedua, saya punya teman di kota Palembang, teman waktu masih muda dulu remaja. Itu orangnya nggak pernah senyum, cemberut aja. 10 tahun saya hijrah ke Jakarta, dia pergi ke kota yang berbeda. 10 tahun kami tidak berjumpa. Satu hari saya tabligh akbar di satu kota yang hadir ribuan jamaah. Di sela-sela jamaah nampaklah teman saya yang lama.
Saya heran, sifatnya berubah. Dari awal saya ceramah sampai selesai senyum terus. Selesai ceramah saya panggil, Mas Bro sini. Dulu kamu ini terkenal cemberut loh. Kenapa sekarang murah betul senyum? Apa yang membuat ini semua? Dia bilang, Habib, alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan. Oh, pantes. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Tiap hari yang orang gila ketawa pulang. Belum. Makanya saya begini-begini, ini teori. Bu, saya mulai dari diri saya. Sudah terhipnotis. Jangan lupa pesan Nabi, ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang Anda makan pasti busuk. Wa ma labista fa'amlaita. Apa yang kalian pakai pasti lapuk, kata Nabi. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Kata Nabi, apa yang kalian sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Maka saya mulai dari diri saya. Selama-lamanya. Jangan lupa pesan ulama. Apa pesannya? Dalam kebaikan itu ada keberkahan. Maka kalau berbuat baik, bertawassullah dengan kebaikan yang kau lakukan. Habib, mana dalilnya kita boleh bertawassul dengan amal kebaikan? Mana dalilnya? Saya hadirkan dalilnya. Bapak Ibu masih ingat gak riwayat hadis sahih Nabi bercerita tentang tiga anak muda yang terjebak di dalam gua. Kenapa mereka selamat tiga-tiganya dari kematian? Kenapa Pak? Karena masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikan mereka sebelumnya. Lalu dengan menyebut amal kebaikan mereka minta agar doanya dikabulkan. Cepat doanya diijabah, pintu gua terbuka satu persatu. Maka kata guru saya, rugi kalau berbuat kebaikan gak diselipin doa dan harapan. Contoh, ya Allah, malam ini aku berinfak membantu yayasan kampung zikir madani. Aku yakin ada pahala dan kebaikan sekecil apapun itu, ya Allah. Aku bertawassul dengan kebaikan itu. Kabulkan doaku, ya Allah. Mudahkan segala urusanku. Buktikan cepat doanya diijabah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan infak terbaik, bikin Nabi tersenyum malam ini dengan jihad kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi dengan salawat biar makin berkah infak kita hari ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang menyumbang, Allah berkahi hartanya, keluarganya, usahanya, dan Allah jadikan anak cucunya jadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Singkat pada episode kedua.
Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan. Ini cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Bapak Ibu, saya mohon pengertiannya. Malam ini pasangkan niat untuk nyenengin hati Rasulullah. Biar setiap detiknya akan ada keberkahan dan kebahagiaan dari Allah buat kita. Bapak Ibu, silakan buka sejarah, buka sejarah. Kalau dulu Nabi pernah membuktikan di hadapan Allah siap mengorbankan nyawanya demi mengantarkan iman dan Islam untuk kita. Malam ini kita cuma mengorbankan waktu saja buat Rasulullah. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi buat kita. Betul? Silakan buka sejarah. Kalau dulu Nabi pernah bermandikan darah di sekujur tubuhnya agar mengantarkan hidayah buat kita. Kita malam ini cuma mandi keringat saja. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi buat kita. Maka malam ini saya mohon keikhlasannya. Setengah jam ke depan, 40 menit ke depan, niatkan untuk membahagiakan Rasulullah. Siap? Siap. Siap. Takbir. Episode yang kedua ini izinkan saya menyampaikan kepada seluruh para jamaah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bikhair. Late is better than never. Do you understand? Yes. Yes. Orang saya nggak paham. Nenek tahu artinya. Itu bahasa Inggris, late is better than never. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Maksudnya terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekali lagi saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, ya taqabbal ya karim. Saya ngomong begini, tiba-tiba ada yang langsung membantah. Bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan itu. Mana dalilnya? Mana kitabnya? Bid'ah. Habib dilawan. Bapak Ibu, silakan buka kitab, judulnya Fathul Bari, karya ulama ternama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti beli jilid kedua, buka halaman 566 atau 567. Di sana disebutkan hadis sahih. Apa hadisnya? Karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat Nabi. Idzal taqaw yaumal 'id, ketika mereka berjumpa pada hari raya, yaqulu, mereka berkata, ba'duhum li ba'din, antara satu dengan yang lain. Begitu berjumpa mereka saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minka, semoga Allah menerima amalmu dan amal kita semuanya. Dalil sahih, apapun yang diamalkan sahabat yang Rasul meskipun tidak melakukan, tapi Rasul melihat, Rasul tidak melarang, tidak memerintahkan, itu namanya dalil. Dalil itu ada 3. Ada yang Nabi sebutkan qaulun, Nabi nyebutin tapi Nabi nggak pernah melakukan. Contoh, Nabi pernah bilang, nanti kalau seandainya umurku panjang, la asumat tasya, aku akan berpuasa nanti tanggal 9 Asyura. Betul? Ternyata Nabi umurnya nggak panjang,
tapi itu sudah terucap, maka itu jadi dalil, Pak. Faham? Jelas. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang dilakukan Nabi, tapi Nabi tidak mengucapkan, itu pun jadi dalil, fi'lun. Nabi poligami, betul? Nabi melakukan, sekalipun Nabi tidak nyuruh, itu jadi sunnah, betul? Betul? Yang ketiga, tapi nanti kita bahas. Kalau bicara poligami ada syaratnya. Jangan asal janji dan bening poligami. Betul? Mohon maaf lahir batin, saya poligami, menikah 2 kali. Itu saya buktikan. Yang saya nikahi wanita kedua lebih tua dari istri pertama, lebih miskin dari istri pertama, lebih pendek dari istri pertama. Istri pertama lebih cantik, yang kedua lebih di bawah istri pertama. Bahkan bukan hanya lebih tua dari istri saya cari yang lebih tua umurnya dari saya. Jadi apa yang saya cari sebenarnya? Bukan perkara nafsu. Betul? Betul? Nanti kita bahas. Ini sensitif ini. Tapi tentu ada sebabnya. Betul? Emergency exit. Bapak Ibu, ada yang namanya dalil. Nabi tidak melakukan, Nabi tapi melihat sahabat melakukan. Ini jadi dalil. Sampai di sini paham? Jadi mohon maaf, saya hargai pendapat jamaah yang hadir malam ini. Kalau ada yang tidak mau mengucapkan taqabbalallah, Anda punya keyakinan itu silakan, saya hargai. Tapi jangan membinakan kami dan jangan mengkafir-kafirkan kami. Betul? Jangan gara-gara perbedaan merasa kita paling benar dan paling pintar. Ingat, Allah tidak suka dengan orang-orang yang merasa paling benar. Betul? Bapak Ibu, yang kedua, izinkan saya mengucapkan kalimat minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Saya ngomong begini, ada lagi yang bilang bid'ah. Kalimat minal a'idin itu cuma ada di Indonesia, di Arab tidak pernah diucapkan. Betul? Orang Arab tidak pernah bilang minal a'idin. Itu kalimat yang didesain dan dikarang ulama-ulama Indonesia yang ternama, Pak. Ini menunjukkan bersyukur dari orang Indonesia Allah hadirkan ulamanya paham agama, gak asal mengamalkan pakai ilmu dalil. Begitu saya pelajari di pondok, saya dalami, ternyata ulama Indonesia itu berpegang dengan ilmu kitab yang dikarang oleh ulama besar di kota Mekah. Bapak Ibu nanti silakan cari, ada namanya ulama, guru dari ulama-ulama besar di Mekah. Jadi gurunya ulama-ulama besar di kota Mekah zaman itu, namanya Syekh Muhammad Ali bin Adam. Beliau ini ulama ternama dari Ethiopia. Beliau pernah mensyarah, gak tanggung-tanggung Pak, yang disyarah kitab hadis Sunan An-Nasai. Beliau bikin kitab, dia mensyarah kitab hadis ternama. Kalau sudah bisa mensyarah hadis Pak, gak diragukan keilmuannya Pak. Udah pasti dia pakar hadis, udah pasti dia pakar Quran. Kitab yang dia karang apa namanya? Dauratul Uqbah Syarah Al-Mujtaba, jilid 21, halaman 62, hadis 2210. Beliau menjelaskan, man somahu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa qamahu, begitu malam Ramadan dia dirikan, dia hidupkan dengan ibadah. Bukan cuma sholat malam, tapi ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, sedekah, malamnya dihidupkan dengan kebaikan. Imanan, dengan penuh keimanan. Wahtisaban, dengan pengharapan kepada Allah. Kharaja bil dzunubihi, maka Nabi jamin lewat hadis sahih ini, dia keluar dari dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan
dari rahim ibunya. Maka ulama kita berdasarkan dalil ini Pak, digaris bawahi hadisnya. Siapa yang berpuasa lalu menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan pengharapan, dosa masa lalunya dihapuskan, dia terlahir kembali fitrah. Kembali fitrah. Bukankah artinya kembali fitir itu fitrah? Betul? Cerdas ulama kita, gak asal ucap pakai landasan dalil. Dia dilahirkan kata Nabi kembali seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, fitrah. Bapak Ibu, kita cek hadis yang lain. Kata Nabi, kalau bicara bayi pasti bicara fitrah. Ma min mauludin yuladu ala fitrah. Apapun yang terlahir di muka bumi, kata Nabi, anak-anak kita, bayi-bayi kita fitrah. Maka ini artinya kembali fitrah. Maka nggak salah kalau kita mendoakan minal aidin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Ibu buka Quran, Allah nyuruh kita sering berdoa dalam keadaan apapun, berdiri, duduk dan lain sebagainya. Betul? 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 Jadi jangan bikin-bikin bid'ah, Nabi nggak pernah mau berdoa begitu. Yang namanya ayat menganjurkan doa sifatnya umum, kapanpun, dimanapun. Kalau mencari alasan begitu, saya bisa serang balik loh. Hadirkan di hadapan saya sekarang yang dilakukan imam-imam besar Masjidil Haram, baca doa khatmul Quran dalam sholat tarawih. Khatmul Quran panjangnya mengalahkan waktu sholatnya, panjang. Imamnya nangis-nangis. Saya nggak pernah menemukan dalil Nabi pernah baca doa khatmul Quran di waktu sholat tarawih. Saya nggak pernah menemukan sahabat mengamalkan, tabi'in mengamalkan, nggak pernah. Dan itu juga diamalkan oleh mereka. Masih nggak cukup, saya bantah dengan serangan pertama. Serangan kedua, silakan beli kitab yang dikarang oleh Salafi Wahabi, ulama-ulama Mekah, silakan beli. Dalam kitab mereka, ketika menyebut ulama-ulama mereka yang sudah meninggal dunia, selalu ada kata radhiyallahu anhu. Gak pernah Nabi ngomong begitu, gak pernah sahabat ngomong begitu, gak ada tabi'in ngomong begitu. Bukankah itu juga doa? Betul? Betul? Bukankah kata Nabi dalam Quran, fastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kalau kamu berdoa, jangan cuma mikirin dirimu, mintakan doa buat orang mukmin dan mukminat. Itu bukti cintamu saling mendoakan. Betul? Maka sekali lagi, perbedaan ini jangan jadi perpecahan. Kalau yang hadir malam ini ada yang gak suka ngomong minal aidin, monggo, gak usah kalian ucapkan. Tapi jangan jadi penghalang bagi saya dan jamaah yang lain untuk saling mendoakan kebaikan bagi saudara yang lain, karena doa adalah ibadah. Sampai di sini paham? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Habib, Nabi nggak pernah melakukan, Nabi nggak pernah melakukan. Bapak Ibu, bukan berarti apa yang nggak pernah dilakukan Nabi maka dengan seenak-enaknya hukumnya jadi haram. Nggak bisa. Selama ada dalil Quran dan hadis yang bisa kita hubungkan, itu bisa menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Bapak Ibu, makanya dulu ketika di pondok kami belajar ilmu usul fiqh, salah satu poinnya kami diajarkan tarkun nabi bi af'alin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Apapun yang Nabi tidak lakukan, Nabi nggak melakukan, Nabi tinggalkan, bukan langsung menjadi sesuatu yang berani kita haramkan. Haram. Saya kasih contoh. Anak-anakku saya, Nabi makan pakai apa? Sekarang kita ada sendok dan garpu. Saya tidak menemukan hadisnya Nabi pernah makan pakai sendok dan garpu, apalagi sumpit. Lalu gara-gara Nabi nggak melakukan itu, langsung kita lihat orang makan pakai sendok. Haram. Nabi nggak pernah melakukan. Ditusuk orang kita. Betul?
sendoknya terbuat dari yang sesuatu yang halal, nggak jadi halal, Pak. Betul? Sampai di sini paham? Saya kasih contoh yang makin paham. Bapak Ibu, Nabi makan lesehan, nggak pernah pakai meja, nggak ada riwayatnya, Pak. Lalu Bapak Ibu makan di restoran atau makan di rumah keluarga pakai meja berjamaah di atas. Apakah meja yang tidak pernah dipakai Nabi lantas langsung kita hukum haram? Enggak begitu Islam mengajarkan kita berpikir. Sampai di sini paham? Habib Ahmad itu yang Habib contohkan, itu contoh bersifat duniawi. Maksud kami yang berhubungan dengan ibadah. Yang Nabi tidak lakukan, nggak boleh kita lakukan. Baik, saya kasih contoh ibadah. Bapak Ibu, saya mau tanya, tausiah ini termasuk ibadah nggak? Ibadah dong. Mana dalilnya? Ad-dinun nasihat. Nasihat itu adalah bagian dari agama. Agama pasti mengajarkan kebaikan dan ibadah. Betul? Sekarang hadirkan dalilnya di hadapan saya. Apakah Ramadan Nabi pernah bikin kultum di masjid? Ada. Sekarang ada kultum. Bahkan mereka sendiri mengamalkan kultum. Sebelum sholat tarawih, kadang-kadang selesai tarawih ada kultum 7 menit. Haram, Nabi nggak pernah melakukan. Nggak begitu loh, tausiah kan baik. Betul? Betul? Bapak Ibu, zaman dulu ada nggak orang zakat pakai beras? Nggak ada. Zakatnya pakai kurma. Kalau kita mau nunggu kurma dari Saudi, kapan tumbuhnya, Pak? Akhirnya syariat nggak bisa dijalankan. Betul? Sekarang ada kurma, ada beras. Betul? Bapak Ibu, Nabi nggak pernah sholat tarawih full 1 bulan berjamaah di masjid, nggak ada riwayatnya. Nabi sholat tarawih berjamaah di masjid cuma 6-7 kali saja. Lalu apakah DKM masjid mengajak jamaah sholat tarawih 1 bulan berjamaah langsung haram? Karena nggak dilakukan Nabi. Nggak begitu kita memandang hukum agama. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jangan mudah membid'ahkan, jangan mudah mengkafirkan. Kalau kita tidak mau mengamalkan, jangan menyalahkan orang yang mengamalkan, karena yakinlah dalil mereka lebih banyak dari dalil orang yang membid'ah-bid'ahkan. Mudah-mudahan ini menjadi pesan biar tidak terjadi perpecahan di antara kita. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Betapa hebat ulama-ulama dari Indonesia bikin halal bihalal. Nggak ada dalam kamus bahasa Arab halal bihalal. Orang Arab bingung dengan bahasa ini. Halal bihalal, halal bihalal. Begitu saya buka kitab hadis, ini menunjukkan benar-benar ulama kita bukan cuma ngaji tapi mengkaji. Bapak Ibu silakan buka hadis sahih. Redaksinya begini: man kanat lahu mazlamatun li akhihi, kata Nabi, barang siapa yang memiliki atau menanggung kezaliman kepada saudaranya, barang siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada saudaranya, fi irdihi au min irdihi au syai'in, dalam urusan kehormatannya kita ganggu atau hartanya, maka Nabi suruh fal yatahallalhu minhul yawm. Kalimat ini fal yatahallalhu, maka adalah dia harus cepat-cepat minta dihalalkan dari saudaranya yang sudah dia zalimi. Minhul yawm, sejak hari ini kalau bisa. Kata ulama, mumpung masih hidup, sering-sering minta dihalalkan. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau pergi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mereka punya tradisi dikit-dikit kalau ketemu kita minta halal ya,
minta ridho ya. Itu diajarkan guru mereka, guru jahit, minta halal ya. Dikit-dikit ngomong begitu. Ngasih minuman, Habib minta halal ya. Takut betul ada kezaliman. Ngomong sedikit minta halal ya. Datang perempuan, Habib minta halal ya. Berarti nikah. Betul? Ulama kita hebat, dari hadis ini diambil. Bikin acara halal bihalal, biar kita nggak meremehkan dosa dengan manusia. Maaf Bapak Ibu, dosa kepada Allah cukup tobat, minta maaf, lalu memperbaiki diri. Tapi dosa kepada manusia nggak cukup tobat kepada Allah. Tobat lalu meminta halal dari orang yang sudah kita zalimi. Makanya salah seorang sahabat sampai bersumpah, demi Allah, kalau seandainya saya meninggal dunia lalu membawa dosa kepada Allah 1000 dosa, itu tidak aku khawatirkan daripada mati bawa 1 dosa kepada manusia. Mati bawa 1000 dosa sama Allah. Percayalah Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Rahmat Allah lebih luas dari azabnya. Bapak Ibu, membuktikan 1 rahmat saja bisa menghapus begitu banyak dosa. Contoh, pelacur yang dosanya banyak luar biasa, hanya karena memberi seteguk air kepada anjing, Allah tunjukkan rahmatnya lebih luas dari murkanya, menghapuskan semua dosanya, lalu ditakdirkan Allah dia masuk ke dalam syurga. Cuma kasih seteguk air. Bagaimana panitia malam ini ngasih saya makan? Ada makan dari saya? Alhamdulillah. Cuma ngomong doang. Betul? Ibu, kata Nabi, siapa yang pernah berbuat kezaliman dengan saudaranya, baik urusan hartanya, kehormatan dirinya, maka segeralah minta dihalalkan darinya sebelum datang, kata Nabi, waktu di mana dinar, dirham tidak ada manfaatnya. Kapan hari itu? Hari kiamat Pak, nggak ada kesempatan lagi Pak. Mumpung masih hidup, sering-sering minta halal bihalal sama orang. Kalau seandainya mati berjumpa dengan Allah, belum minta dihalalkan kepada orang yang dia zalimi, maka dalam hadis ini Nabi sebutkan, hati-hati Pak. Kalau seandainya dia punya amalun soleh, ukhida minhu, diambil amalan baiknya, lalu Allah suruh amalan ini membayar, menebus kezalimannya bigadri mazlamati. Kalau ia nanti di hadapan Allah 1000 orang yang dizalimi, 1000 amal kebaikannya dari saldo akhiratnya ditransferkan. Kalau seandainya amal baiknya habis, kata Nabi, yang ngantri nuntut keadilan makin banyak, maka kata Nabi, ukhidha min sayyiati sahibihi, diambil dosa orang yang dia zalimi, fahumila alaih, lalu ditransfer, dibebankan ke rekening akhiratnya. Inilah kategori orang yang bangkrut, kata Nabi. Amal ludes, dosa numpuk. Ini amalan orang-orang yang sering meremehkan dosa kepada manusia. Maka Bapak Ibu sekali lagi, malam ini kita halal bihalal, saling memaafkan. Meminta maaf bisa membuat kita mulia, memaafkan jauh akan membuat kita lebih mulia. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Episode terakhir, SMS masuk ke handphone saya. Dulu belum ada zaman WA, belum ada Instagram, cuma SMS. Saya dapat SMS dari anak kecil anaknya, tapi mantap pertanyaannya, jadi ilmu buat saya. Si anak bertanya, Habib, saya memang punya salah dengan teman saya sudah mengakui kesalahan saya,
dari mulutnya bukan kata memaafkan, dia malah berkata lo, gue, en. Istilahnya dulu kan. Kenapa sih dia nggak bisa memaafkan kesalahan saya? Kenapa? Ini yang akan saya kasih jawaban. Bapak Ibu mungkin pasti ingat, nggak ada orang nggak pernah punya salah. Saya pun hamba yang banyak salah. Maaf ya, kalau ngaku nggak pernah bikin salah, bukan manusia. Makanya kita disebut insanun, diambil dari kalimat nasiat, makhluk yang sering lupa, salah, lalai, alpa. Yang nggak pernah salah, malaikat cenderung kepada kebaikan. Kalau iblis cenderung kepada keburukan, kita manusia posisinya di tengah-tengah. Kadang baik, kadang jahat, kadang berkiblat dengan malaikat, kadang bercermin dengan setan. Tergantung cuaca. Betul? Betul? Bu, pasti pernah kan bikin salah dengan tetangga, keluarga kita sudah nulis-nulis minta maaf, dia nggak mau memaafkan. Ibu tahu kenapa dia nggak bisa memaafkan? Kata Nabi, maaf, kata ulama, ada dua yang menjadi penghalang dia tampil menjadi orang pemaaf. Dua. Satu, karena dendam merasuki jiwanya. Demi Allah, siapapun yang dirasuki dendam, maka tidak akan mungkin tampil jadi pribadi pemaaf. Orang pendendam selalu mendesain kehancuran bagi lawannya. Hatinya selalu berkata, kalau bisa, dia harus lebih menderita dari apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Betul? Yang kedua, kata ulama, orang gak bisa jadi pemaaf. Kenapa? Karena faktor kesombongan dalam dirinya. Bapak Ibu, silakan buktikan orang sombong gak akan bisa memaafkan. Kenapa? Kata Nabi, orang sombong ciri-cirinya ada dua. Satu, batorul haq, gak pernah mau menerima kebenaran dari mulut siapapun. Orang sudah ngaku salah, menyampaikan kebenaran apa adanya, mengakui kesalahannya, dia gak mau menghargai kebenaran dari mulut siapapun, merasa cuma dia yang benar, egois. Itu ciri orang sombong. Yang kedua, batorul haq, wagamtun nas, memandang kecil siapapun lawan bicara di depannya. Bapak Ibu mohon maaf, untuk jadi pemaaf harus mengawali dengan menghormati lawan bicara. Betul? Orang sombong gak akan pernah bisa memaafkan. Kenapa? Orang belum ngomong baru nganggap sudah diremehkan, menganggap dia yang besar, orang lain di depannya kecil. Padahal di mata orang dia kecil, di mata Allah yang besar dia hina. Orang sombong tidak mungkin jadi pemaaf. Maka jauhi sifat sombong, jauhi sifat dendam. Kesimpulan tausiah malam ini, Habib, bagaimana biar kami gak sungkan-sungkan meminta maaf? Bagaimana biar kami bisa memaafkan? Bagaimana biar kami jauh dari dendam dan jauh dari kesombongan? Maka jangan lupa pesan Nabi, ingat yang dua, lupakan yang dua. Sekali lagi, ingat yang dua, lupakan apa yang dua yang harus diingat, apa yang dua yang harus dilupakan. Dengarkan, ingat kebaikan orang kepada kita, tapi lupakan kebaikan kita kepada orang. Kenapa kebaikan orang harus selalu direkam dan diingat? Namanya juga orang suatu saat dia punya salah dengan kita. Ketika dia salah, yang kita timbang kebaikannya, bukan kesalahannya. Sehingga kita akan mudah mempersiapkan kata maaf untuk dia. Tapi lupakan kebaikan kita kepada orang, biar kita tidak sombong dan tidak menyebut-nyebut amal kebaikan kita. Karena menyebut kebaikan bisa menghilangkan pahala dari kebaikan. Jelas? Yang kedua, lupakan keburukan orang kepada kita, tapi ingat keburukan kita kepada orang. Kenapa keburukan orang harus dilupakan? Biar jiwa gak disiksa dengan dendam membara yang akan memangkas amal kebaikan kita. Ibu, orang pendendam pasti banyak penyakit. Betul? Gak ada ketenangan. Orang lawannya tidur nyenyak, dia gelisah, darah naik, gula meningkat. Betul. Tapi kalau orang gak ada dendam, tenang, mau disakiti saja, awet muda wajahnya.
Tapi jangan lupa ingat keburukanmu dengan orang. Kenapa? Biar engkau gak meremehkan dosa kepada manusia dan tidak malas meminta maaf darinya. Mudah-mudahan kesimpulan singkat ini menjadi pelajaran buat kita semuanya.